Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel YouTube Komunitas Lambung Sehat. Semoga teman-teman yang sedang menyaksikan video ini selalu diberikan kesehatan, diberikan kelancaran rezeki, kemudian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa bagi teman-teman yang saat ini sedang sakit, khususnya mengalami penyakit asam lambung, semoga diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap semangat untuk sembuh, kemudian tetap sabar dalam menjalani apa yang sedang dialami, kemudian tetap sabar untuk menjalani proses penyembuhan. Insya Allah apa yang teman-teman derita saat ini membawa hikmah ya. Salah satunya semoga dosa-dosa teman-teman bisa diampuni, karena saya tahu betul bagaimana menderitanya seseorang yang mengalami penyakit asam lambung, terlebih asam lambung kronis seperti yang pernah saya alami. Dan bahkan ya mungkin apa yang pernah saya alami lebih parah dari teman-teman yang alami saat ini. Seperti itu. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi mengenai tips makanan bagi penderita penyakit asam lambung. Jadi tips tersebut juga mencakup pola makan, kemudian menu makan. Mohon maaf sekali teman-teman apabila tips atau saran yang saya berikan dalam video kali ini kurang lengkap atau kurang detail. Insya Allah di lain kesempatan akan saya lengkapi, karena pada kesempatan baru-baru ini saya baru terfikir untuk berbagi pengalaman mengenai penyakit asam lambung dan bagaimana proses penyembuhannya. Jadi saat ini masih saya ingat-ingat kembali apa saja tips-tipsnya, apa saja pengalamannya, apa saja obat-obatnya, dan banyak lainnya. Doakan semoga saya bisa kembali merangkum apa yang pernah saya lakukan, dan semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Oke, langsung saja. Maaf teman-teman menjadi bertele-tele. Pola makan seperti apa sih yang harus dilakukan teman-teman ketika mengalami penyakit asam lambung? Nah, yang pertama teman-teman adalah harus makan dengan teratur. Makan harus disiplin pagi, siang, dan malam. Tetapi kalau malam jangan terlalu malam ya teman-teman. Jangan biarkan lambung kita kosong. Kemudian jangan sampai terlalu kenyang juga. Karena ketika teman-teman makan terlalu kenyang, itu akan memperberat kerja lambung, yang mengakibatkan asam lambung juga produksi asam lambung juga berlebih. Nah, itu kurang baik bagi kesehatan juga ya teman-teman. Kemudian teman-teman itu lebih baik makan sedikit tetapi rutin daripada makan terlalu kenyang. Jadi kalau misalkan sarapan teman-teman makan sedikit saja, kemudian sekitar jam 9-10 teman-teman bisa makan lagi atau bisa nyemil sesuatu yang teman-teman suka. Yang terpenting jangan memakan atau meminum makanan yang memicu asam lambung kita naik, seperti itu. Kemudian oh iya, ini yang sering teman-teman abaikan ya, atau teman-teman lupa. Teman-teman ketika makan itu sebaiknya dikunyah selembut mungkin. Jadi jangan sampai teman-teman makan terlalu tergesa-gesa yang mengakibatkan makanan yang dikunyah menjadi kurang lembut. Nah,
ketika makanan yang kita kunyah telah lembut, ketika masuk ke dalam lambung, itu kerja lambung akan lebih ringan. Ibaratnya lambung kita sedang bermasalah, kemudian ditimpa sesuatu yang berat, nah itu akan tambah parah, seperti itu. Ibaratnya tangan kita sedang sakit, disuruh mengangkat beban yang berat, ya otomatis tangan kita semakin sakit, keadaan akan semakin parah. Seperti itu ibaratnya, teman-teman. Kemudian teman-teman jangan makan terlalu malam. Malam hari adalah waktu untuk tubuh kita beristirahat, termasuk pencernaan, khususnya lambung. Jadi kalau teman-teman makan terlalu malam, otomatis lambung kita akan bekerja lembur. Nah, contoh lagi nih, diibaratkan kita masih sakit, kemudian atasan kita meminta kita untuk bekerja lembur. Nah, bisa dibayangkan kan, kondisi masih sakit disuruh lembur. Nah, itu juga hal yang kurang baik ya. Sebaiknya dihindari, teman-teman. Kalau bisa makan sebelum jam 8, maksimal jam 7, seperti itu. Kemudian jangan sampai perut kosong. Ketika teman-teman mengalami penyakit asam lambung, apa saja ya, termasuk emah, itu perut tidak boleh kosong karena akan memperparah keadaan lambung. Lambung yang kosong terus bekerja, lambung meremas-remas, kemudian ketika tidak ada makanan di situ, produksi lambung tetap bekerja, yang mengakibatkan nanti lambung kita terluka karena tidak ada makanan. Akhirnya lambung dan lambung saling bergesekan. Nah, itu kurang baik bagi lambung. Jangan sampai teman-teman perut kosong. Maka dari itu, tips yang tadi di atas telah disebutkan, yaitu makan sedikit tapi rutin, itu jauh lebih baik. Seperti itu. Nah, ini yang terakhir ya. Teman-teman jangan setelah makan jangan langsung rebahan, apalagi sampai tertidur. Nah, itu kurang bagus. Karena ketika kita habis makan kemudian langsung rebahan, proses di dalam lambung kita itu belum sempurna, bahkan belum apa-apa ya. Kemudian posisi kita rebahan, apalagi yang mengalami penyakit GERD kan, katup di dalam pencernaan kita itu tidak normal, makanan akan kembali ke atas. Nah, itu akan memperparah keadaan. Rasanya pasti juga kurang nyaman karena makanan naik dari dada sampai kerongkongan, pasti mengalami hal yang kurang nyaman. Seperti itu. Disarankan teman-teman baru boleh rebahan itu minimal 1 jam setelah makan. Nah, ini juga berkaitan nanti dengan pola tidur. Ketika teman-teman makannya terlalu malam, otomatis teman-teman harus menunggu 1 jam. Ketika teman-teman mungkin makan jam 8 atau 9, nah jadwal tidur kita juga otomatis mundur menjadi 1 jam lebih lama. Nah, itu nanti pola tidur juga terganggu. Padahal ketika kita ingin melakukan proses penyembuhan, pola tidur yang baik dan sehat juga teratur itu sangat dibutuhkan. Seperti itu. Nah, kita lanjut ke menu makan. Jadi dulu ketika saya awal-awal menderita, itu makan masih sembarangan karena saya sendiri belum mengetahui kalau saya bermasalah dengan lambung ya. Jadi makan masih sembarangan. Nah, itulah yang ternyata memperparah kondisi fisik saya.
setelah saya mengetahui yang bermasalah adalah di dalam lambung atau pencernaan, nah saya mulai menjaga pola makan dan menu makan saya. Apa sih makanan yang boleh dimakan dan tidak boleh dimakan ketika menderita penyakit asam lambung? Jadi teman-teman bisa makan atau minum minuman apa saja asalkan tidak mengandung lemak, minyak, susu, dan kafein. Atau teman-teman ketika makan sesuatu yang sekiranya membuat teman-teman tidak nyaman setelah memakannya, sebaiknya langsung dihindari atau berhenti memakan ketika saat itu juga langsung terasa tidak nyaman. Seperti itu. Kemudian teman-teman pilih makan makanan yang sekiranya itu makanan sehat. Jadi gizinya tercukupi, nutrisinya tercukupi. Nah, itu disarankan makan makanan yang seperti itu. Kalau teman-teman memiliki teman yang dari jurusan gizi atau berprofesi sebagai ahli gizi, itu juga bisa dikonsultasikan ya. Kalau teman-teman tidak memiliki, mau berkonsultasi dengan ahli gizi juga mungkin bisa, tapi perlu mengeluarkan biaya ekstra seperti itu. Kemudian jangan memakan atau meminum makanan yang sifatnya junk food, cepat saji atau instan. Itu sebaiknya dikurangi dulu, bahkan dihindari. Itu karena makanan-makanan yang seperti itu jelas kurang sehat ya teman-teman. Junk food, makanan instan atau makanan kemasan itu jelas mengandung pengawet, kemudian mengandung pemanis buatan, dan kemudian zat lain yang kemungkinan besar akan kontra terhadap tubuh kita, khususnya lambung dan pencernaan. Kemudian hindari makanan yang sekiranya itu membuat mual. Nah, apa sih makanan yang bisa membuat mual? Nah, teman-teman bisa tahu sendiri ya kondisi masing-masing. Makanan yang telah disebutkan tadi di atas seperti makanan yang mengandung lemak, minyak, susu, dan kafein itu jelas. Tapi ada makanan atau minuman yang tidak mengandung itu bisa membuat teman-teman mual. Nah, itu juga sebaiknya dihindari. Saya pribadi ada beberapa makanan yang dulu itu tidak mengandung seperti lemak, minyak, susu, dan kafein, tapi membuat saya mual. Nah, itu saya langsung stop ya, tidak memakan itu untuk waktu yang cukup lama. Kemudian teman-teman lebih baik itu makan makanan dari rumah ya, atau masakan dari keluarga sendiri dibanding makan makanan yang beli di warung atau makanan instan atau cepat saji. Sedikit pengalaman, dulu saya berhenti makan mie instan itu sekitar 1 bahkan hampir 2 tahun ya. Itu salah satu contoh yang bisa saya bagi, karena kita kan lazimnya makan mie instan ya. Nah, tapi alhamdulillah saya sendiri itu bisa menghindari makanan itu sampai 1 bahkan 2 tahun. Jadi kalau teman-teman pengen sembuh, sebaiknya ya hindari makanan-makanan yang seperti itu. Tapi saya yakin sih ya, insya Allah bisa. Karena dengan menderitanya teman-teman atas penyakit asam lambung, pasti rasa ingin sembuhnya itu begitu tinggi, begitu kuat, dan apapun akan dilakukan. Betul, saya sendiri pernah mengalami, sehingga saya
menurut atau nurut atau menjalankan saran-saran dari para medis atau berdasarkan pengalaman orang lain untuk menjalankan ini atau menghindari itu, seperti itu. Cukup sekian apa yang saya bagi. Sekali lagi saya mohon maaf kalau apa yang saya bagi di video kali ini kurang lengkap, tapi insya Allah kalau ada detail-detail yang kurang nanti akan saya lengkapi lagi sebagai bahan atau referensi bagi teman-teman yang saat ini sedang mengalami penyakit asam lambung. Semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa komen, like, share, subscribe, juga nyalakan notifikasinya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bagi kita semua. Semangat untuk sembuh bagi teman-teman yang sedang mengalami penyakit asam lambung.